Puji nama Tuhan, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Mr. Theo dalam Morning Devotion di pagi hari ini. Setelah kita menjalani atau melalui libur kemarin dan dengan semangat pagi ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Mr. mengajak anak-anak untuk mengucap syukur bersama atau saat teduh. Saat teduh dimulai. Meresponi saat teduh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan pagi hari ini. Dengan kesehatan kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Orang tua yang baik, guru yang baik, teman yang baik, bahkan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Allah memberkati kami dan tolong kami masing-masing agar kami mengerti firman Yesus. Haleluya Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini Mister akan membawakan devosi dari salah satu bagian kebenaran firman Tuhan, kitab suci dari Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan satu tema pagi hari ini, yaitu membuka jalan bagi raja. Bacaan Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang seperti sudah Mister sebutkan. Ayat emas untuk pagi hari ini yaitu dari 1 Samuel pasal 2 ayat 10c. Bunyi firman Tuhan demikian. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang dirapinya. Dengan tema yang sudah ada, mari kita belajar bersama-sama beberapa bagian firman Tuhan dalam devosi ini. Yang pertama kita mau melihat bahwa Samuel diutus untuk mempersiapkan jalan bagi raja yang dipilih Allah bagi orang Israel atau untuk orang Israel, yaitu dengan membawa mereka kembali kepada Allah. Jadi Samuel rupanya dipersiapkan oleh Allah. Suatu saat Samuel nantinya dialah yang akan memberkati atau mendoakan raja Israel yang baru nantinya. Makanya disebut Samuel diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi raja yang dipilih oleh Allah. Nah, anak-anak, sepanjang kita belajar dari kitab Yosua sampai dengan kitab Rut, ya, tentang devosi ya. Setelah Yosua mati, orang Israel hidup tanpa dipimpin oleh seorang raja. Orang Israel hanya dipimpin oleh seorang hakim atau pemimpin dalam jangka waktu tertentu. Dan hakim tersebut dipilih oleh Tuhan secara langsung. Jadi orang Israel belum memiliki seorang raja. Tetapi Tuhan memilih seorang hakim atau pemimpin bangsa Israel dalam jangka waktu tertentu. Selama orang itu dia beribadah kepada Tuhan dan dia memimpin Israel, orang Israel baik-baik saja. Setelah hakim itu mati, maka orang Israel akan berbuat dosa lagi. Itulah yang kita sudah pelajari di kitab Yosua, hakim-hakim, bahkan sampai di kitab Rut. Nah, orang Israel sebelum memasuki babak baru atau cara hidup yang baru dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka akan dipimpin oleh raja. Maka Tuhan menyiapkan Samuel sebagai imam Tuhan agar mengurapi raja yang akan memimpin Israel. Itulah dia. Tuhan mempersiapkan Samuel untuk mengurapi seorang raja nantinya. Setelah Ibu Hana melewati suatu pergumulan besar, Tuhan mengaruniakan anak bernama Samuel. Sebagai bentuk terima kasih atau ucapan syukur, Hana menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Karena devosi sebelumnya kita ketahui bahwa Hana mandul.
Walaupun mereka keluarga yang setia kepada Tuhan, setiap tahun beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban persembahan di kota Silo, tetapi tetap saja Hana mandul. Siapa yang membuat Hana mandul? Tuhanlah yang membuatnya. Wow. Nah, jadi anak-anak, ketika Tuhan sudah memberikan anak, yaitu Samuel, maka di 1 Samuel pasal 2 ini, Hana sungguh-sungguh memuji-muji, menyanyi, bersorak bagi Allah Israel. Hana memuji Tuhan karena digerakkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam hatinya. Ingat, pada saat Hana memuji-muji Tuhan, bukan berdasarkan kemauan Hana, tidak. Bukan berdasarkan kehendak Hana, tidak. Bukan berdasarkan keinginan Hana, ya. Tetapi ingat, ada Roh Kudus yang menggerakkan hatinya sehingga Hana memuji-muji Tuhan. Hana bersyukur kepada Tuhan. Allah telah memberi kepada Hana kemenangan atas musuhnya. Nyanyian pujian Hana adalah tentang Kristus, Raja Israel, yang melaluinya Israel dan seluruh umat Allah akan ditinggikan. Sesungguhnya anak-anak, dalam puji-pujian Hana, di dalamnya banyak sekali ada beberapa kata menyebutkan kata raja atau Allah. Sesungguhnya ini juga adalah Raja yang kekal, yang dimaksud adalah Yesus Kristus namanya. Nah, dalam nyanyian Hana berkata demikian. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Walaupun Allah sudah memberikan janji kepada bangsa Israel, namun Tuhan belum memberikan seorang raja pada saat itu. Kenapa Tuhan belum memberikan raja bagi bangsa Israel pada saat itu? Pasti ada alasannya sendiri. Kalau Tuhan sudah memberikan raja terlebih duluan, pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan akan terjadi. Nah, seperti demikian. Tuhan melakukan hal ini agar orang Israel tidak mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan seorang raja, tidak menomorsatukan manusia dalam kehidupan bangsa Israel. Wow, anak-anak perlu ketahui bahwa dulu seorang raja adalah dipastikan bahwa orang yang jago perang. Dia punya kelebihan khusus dalam hal perang. Jadi ketika dia maju dan berperang, pasti akan membawa kemenangan. Dia adalah orang nomor satu yang akan maju. Dialah yang akan membuat strategi perang. Itu raja. Nah, Tuhan Allah tahu. Kalau Tuhan memberikan seorang raja terlebih dahulu, orang Israel pasti mengidolakan, mensanjung, mentinggikan, menomorsatukan, mengandalkan raja itu. Padahal yang seharusnya adalah Tuhan. Karena Tuhan tahu kelemahan orang Israel itu, maka Tuhan belum memberikan seorang raja bagi mereka. Fokus bangsa Israel tidak tertuju kepada raja yang kekal. Ya. Semua aspek kehidupan bangsa Israel harus fokus, harus tertuju, harus mengandalkan, harus memusatkan, harus menomorsatukan Tuhan saja. Itu tujuannya. Kalau Tuhan memberikan seorang raja lebih duluan, orang Israel akan fokus kepada raja tersebut, mengagung-agungkan raja tersebut. Maka Tuhan tidak mau. Allah mau supaya Allah sendiri yang menjadi raja atas orang Israel. Sehingga orang Israel senantiasa dekat kepada Allah. Itu maunya Tuhan. Itu kehendak Tuhan bagi bangsa Israel.
Nah anak-anak, raja yang kekal atau raja kekal yang memimpin setiap aspek dan langkah kehidupan anak-anak adalah hanya Yesus Kristus, yaitu Tuhan namanya. Setiap kita harus dan senantiasa memusatkan seluruh kehidupan kita hanya pada Kristus, tidak kepada manusia. Ya, walaupun ada orang tua, walaupun ada guru, tapi yang terutama adalah Tuhan atau Raja yang kekal, Kristus itu sendiri, baru yang lainnya. Nah anak-anak, sebelum memulai dan melakukan segala aktivitas, mengutamakan Kristus terlebih dahulu, kita juga mau dan bersedia dituntun oleh Tuhan. Nah ini penting sekali. Anak-anak, kita walaupun sudah mengutamakan Tuhan, tetapi ada bagian yang paling terpenting juga adalah anak-anak mau supaya dituntun oleh Tuhan. Contohnya, di kelas, Mr. dan Miss memberikan peraturan, anak-anak tidak boleh izin keluar buang sampah atau parutan apapun, parutan pensil misalnya, kecuali diizinkan keluar adalah hanya ke toilet. Ada saja masih anak-anak yang izin, Mister izin buang sampah atau Miss izin buang sampah, itu mengganggu kelas. Anak-anak masih tidak mau taat kan, masih tidak mau diatur. Nah anak-anak, kita mau supaya diatur, dituntun oleh Tuhan. Bagaimana hal kecil saja anak-anak, kalian belum bisa melakukannya, belum bisa diatur sama Tuhan, belum bisa dituntun oleh guru. Bagaimana mau dituntun oleh Tuhan yang tidak kelihatan itu? Belajarlah dari hal kecil. Apa yang dikatakan guru di kelas, dalam tata tertib kelas, mari lakukan dengan baik. Bagian dari hal kecil yang memperlihatkan kepada Tuhan dan kepada guru dan kepada teman-teman yang lain bahwa kamu adalah anak yang mau dituntun oleh guru, mau diarahkan oleh guru. Demikianlah anak-anak, termasuk Mister dan Miss juga, kita mau supaya dituntun oleh Tuhan. Kita perlu rendah hati, kita perlu sabar untuk menaati, mau menyerahkan diri supaya dituntun oleh Tuhan. Oke anak-anak, kamu pasti bisa ya. Dengan demikian, setiap kelas besar devosi hari ini, anak-anak, pertama kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagian yang kedua, Raja yang kekal adalah Kristus. Maka itu tidak hanya sampai di situ, tetapi anak-anak juga mau supaya dituntun oleh Tuhan. Oke? Devosi kita pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Namun kita akan mengakhiri di dalam doa. Kita akan berdoa untuk proses belajar mengajar hari ini, jaringan internet yang kita gunakan. Kita berdoa untuk guru-guru yang senantiasa mengajar kita hari ini. Ya, kita juga berdoa untuk orang tua kita masing-masing agar Tuhan tetap tolong dan memberkati. Dan anak-anak silakan berdoa untuk diri kalian masing-masing agar semakin mau dituntun, dibentuk oleh Tuhan. Oke, Mister pimpin kita dalam doa. Anak-anak silakan mengambil sikap doa masing-masing dan berdoa di dalam hati. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau supaya tetap mengandalkan Tuhan. Tidak cukup hanya mengandalkan Tuhan, tapi kami juga mau dituntun oleh Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami, dalam memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati orang tua kami dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk guru-guru yang akan mengajarkan anak-anak hari ini dalam semua kesiapan-persiapan yang ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Berdoa juga untuk anak-anak yang mengikuti kelas hari ini secara online. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, ataupun offline. Jaringan internet yang kami pakai, semua peralatan yang kami gunakan, entah gadget, laptop, HP, apapun,
Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan berapi sehingga semua dalam pertolongan Tuhan berjalan dengan baik. Terpujilah Kristus yang maha besar dan maha kuasa. Bapa berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk semua proses kegiatan hari ini. Dari pagi, siang hingga pada malam nantinya, kami hanya memohon belas kasihan Kristus yang menolong kami sepanjang hari ini. Bagi yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Bagi yang merasa tidak mampu, Tuhan memberikan kemampuan ekstra dari Tuhan. Bagi merasa tidak sanggup, Tuhan menyanggupannya. Oh Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk devosi pagi hari ini dan menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam kontrol Tuhan Yesus. Yesus yang hidup, Yesus Raja yang kekal, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke anak-anak, puji Tuhan, devosi kita di pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.